kita sambung juga untuk event-event lain. Kebetulan ini juga ada momentum yang setelah Muswil, kemudian kita diminta untuk terus setelah memenuhi, kemudian sudah diikuti juga dengan Mukernas di Jogja, dan ini maunya larang dari kita, tinggal beberapa hal yang perlu disingkirkan karena ada beberapa hal, jadi mungkin perlu di sidang majelis syuro yang akhirnya ada perubahan beberapa di bawah, sehingga ini kan berimplikasi kepada apa nama dan sebagainya dari pusat sampai ke bawah. Jadi di atas biasanya PKS begitu. Tidak tahu lah perhitungannya bagaimana. Kawan-kawan PKS hari ini bersilaturahmi kemari dan kami memang siap menerima kehadiran siapapun dari kelompok manapun di kantor ini. Beberapa waktu yang lalu kami juga datangan kawan-kawan dari P3, lalu minggu yang lalu Mas Priyo Budi Santoso dan kawan-kawan dari Golkar. Jadi ibaratnya Suara Merdeka ini jadi sekretariat gabungan partai-partai koalisi gitu ya. Ya, itu kiprah kawan-kawan dari PKS ini kok kelihatan agak mengendur dibandingkan dengan periode yang lalu. Ini sekedar masukan saja. Ya, tidak boleh marah ya. Ya ini kalau dulu ya dalam berbagai isu ke Jawa Tengah itu Pak Fikri, kemudian Mas Heri dan yang lain itu selalu ada di depan untuk menyampaikan ini statement-statement gitu ya. Nah, sekarang ini tampaknya kita rasakan sedikit mengendur. Padahal isu-isu besar itu banyak di sini. Sebagainya. Nah, untuk kali ini dalam musyawarah kerja wilayah agar kemudian kedekatan kita dengan masyarakat, aspirasi kita dengan masyarakat bisa tertampung dengan baik, maka kami mencoba untuk menggunakan sistem live-in. Jadi kami gunakan, kalau PKB barangkali sering menggunakan pesantren atau tempat-tempat yang kaitannya dengan basis-basis. Nah, kami mencoba untuk tinggal bersama dengan masyarakat. Dalam beberapa perjalanan berikut yang kami juga rasakan itu tingkat tadi mungkin dari teman-teman PES membaca kami kurang kritis begitu dan seterusnya. Beberapa hal kalau di kota memang kita ada yang baru dan juga butuh penyesuaian. Kemudian juga kali memang ini tantangan kita bersama, jadi bukan salah satu pihak, tapi memang bersama-sama kita bagaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan dan ya tantangan dalam komunikasi politik kepada publik. Saya rasa ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, memang kita repot dalam artian dihantam isu-isu itu Wahabi dan lain-lain. Tapi kita itu penyakit tahunan, musiman. Yang kalau pas pemilu kada ya itu. Dan itu memang kita kemarin sejak awal sepakat untuk mengusung incumbent, dan yang kedua lagi wakilnya itu harus dari kiai. Kita tidak mau dari partai. Sedangkan yang dari partai-partai soal penokohan, saya gambarkan contoh kecil saja. Waktu Pak Fikri barangkali dari sekian dewan waktu itu adalah sebenarnya banyak kabupaten Tegal, Pak. Jadi waktu itu sekretaris komisi A, Pak. Terkejut ketika Muswil rencananya akan dilangsungkan di daerah Betana. Keterkejutan saya karena bukan satu dua. Oke. Ya.
Minta menurut Bapak bagaimana sih pencitraan PKS di tengah masyarakat Jawa Tengah saat ini? Saya kira menurut saya ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara serius. Ini masalah kepihakan pada isu-isu masyarakat secara langsung. Kalau selama ini kan kecenderungan elit-elit politik ini terjebak pada kegaduhan yang sifatnya itu untuk mereka sendiri, misalnya seperti persoalan sekretariat gabungan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan. Nah ini tentu saja saya sebagai orang yang respect pada PKS ini berharap PKS ini menempatkan diri sebagai partai yang mampu untuk membaca refleksi yang dirasakan oleh masyarakat kecil, misalnya dalam isu-isu seperti kasus Jatirunggo, jalan tol, lalu misalnya ini soal PLTN Muria, kemudian juga semen Gresik di Pegunungan Kendeng. Ini saya kira isu-isu yang cukup seksi untuk direspon sehingga masyarakat punya opini atau kesan bahwa PKS ini betul-betul partai yang bukan hanya mengutamakan segmen Islam tertentu, tetapi juga masyarakat secara lebih luas.